Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kecerdasan dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, kita lanjutkan pembelajaran. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Untuk suksesnya belajar, maka harus kita bersungguh-sungguh. Bagaimana dalam nasihat ini, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dari pembelajaran ini ada tema yang kita pelajari, ada tujuan pembelajaran, ada imtak pembelajaran, ada materi dan penutup. Adapun tema pembelajaran pada kesempatan ini, iman kepada Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran satu, siswa dapat menyebutkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul. 2. Siswa dapat menyebutkan nama-nama Rasulul Asmi. Siswa dapat menyebutkan dan meneladani sifat-sifat wajib Rasul. 4. Siswa dapat menyebutkan tugas-tugas Rasul. Imtak pembelajaran itu surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah olehmu semua dan jauhilah togut, itu berhala atau setan yang menjauhkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi dari pembelajaran ini, mari kita anak-anak sekalian serius memperhatikan agar anak-anakku bisa paham terhadap materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagian A, pengertian Nabi dan Rasul. Bagian B, nama-nama Rasul Allah. Bagian C, nama-nama Rasul Ulul Asmi. Bagian D, sifat-sifat wajib Rasul. Bagian E, tugas-tugas Rasul. Mari kita mengetahui pengertian Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul artinya kita yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menghendakinya setiap manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk itu Allah menetapkan aturan-aturan hidup manusia, dan untuk menjelaskan aturan-aturan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu untuk dirinya dan umatnya. Rasul pun berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dalam sebuah Quran surah An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul untuk tiap-tiap umatnya untuk menyuruh sembahlah Allah olehmu semua dan jauhilah tagut, berhala atau setan. Bagian B, nama-nama
Rasul Allah. Nabi dan Rasul sangat banyak jumlahnya. Sebagian dari Nabi dan Rasul itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan sebagian lagi disebutkan. Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud alaihissalam, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khatamun nabiyyin, yaitu nabi dan rasul yang terakhir, yaitu penutup para nabi. Inilah 25 nabi yang anak-anak sekalian harus hafalkan. Bagian C, nama-nama Rasul Ulul Azmi. Semua rasul orang-orang yang sabar dan istimewa. Namun ada 5 orang yang memiliki keistimewaan yang melebihi para rasul lainnya. Mereka mendapatkan gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi rintangan untuk berjuang menegakkan kebenaran. Di antara yang termasuk ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 rasul yang termasuk ulul azmi yang Anda harus hafalkan dan ingat selalu. Bagian D, sifat wajib rasul. Ada 4 sifat wajib rasul yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama siddiq, artinya setiap rasul pasti benar, baik ucapannya maupun perbuatannya. Mustahil bersifat kizib, yaitu dusta, karena rasul selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Yang kedua aman, artinya seorang yang dapat dipercaya, tidak mungkin rasul berkhianat. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan wahyu Allah, tidak ada wahyu yang disembunyikan, yaitu khidmat. 4, paton, artinya cerdas dan bijaksana sehingga dapat memahami wahyu Allah, mustahil bersifat balada. Jadi 4 sifat rasul ini, sifat wajib rasul, insya Allah mudah-mudahan anakku sekalian bisa mengamalkan sehingga anakku sekalian insya Allah nanti di surga bisa bersama rasul karena mengamalkan sifat-sifatnya. Yang ada pun sifat yang harus kita jauhkan yaitu sifat mustahil yang tidak mungkin Nabi miliki. Dan kita juga harus menjauhi sifat tersebut, dusta atau tidak dapat dipercaya, menyembunyikan atau bodoh. Bagian terakhir yaitu tugas-tugas rasul. Ajaran para rasul pada hakikatnya sama, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul yang diutus oleh Allah mendapatkan tugas berdasarkan surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Artinya hai rasul, sampaikanlah dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Adapun tugas rasul diantara lain, 1, menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya, tugas utama rasul. Yang kedua, menyuruh umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyuruh berbuat baik dan menjauhi berbuat jahat. 4, memberi kabar gembira, orang-orang yang taat kepada Allah akan diberikan surga. Dan juga memberi peringatan kepada umatnya, orang-orang yang durhaka, tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Dalam melaksanakan tugas, Rasul ada yang dibekali mukjizat dan ada yang tidak. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kelebihan atau kehebatan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Rasul atas izin Allah. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, mukjizatnya dapat membuat perahu yang besar. Mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar dari
api. Mujizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, dan tangannya bisa memancarkan cahaya. Dan mujizatnya Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, dapat menyembuhkan penyakit kusta. Dan mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang kita dapatkan yaitu adalah Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan Al-Qur'an ini senantiasa kita baca di rumah kita masing-masing karena Al-Qur'an itu adalah satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Itu diantara mukjizat yang Allah berikan untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada umatnya agar banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, jazakumullah khair atas perhatiannya. Insya Allah semoga anak-anakku sekalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diberi kesehatan dan dijauhkan ananda dan keluarganya bahkan yang menyaksikan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita taat beribadah. Adapun nasihat di penutup ini, cara terbaik untuk menghukum orang yang berbuat salah pada kita adalah dengan cara berbuat baik kepadanya. Jadi jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mari kita berusaha untuk melakukan kebaikan dengannya. Insya Allah suatu saat dia akan menjadi sahabat atau dia akan membantu kita. Demikianlah dari penyampaian ini, materi ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.